Hey, what's up, John? Balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan tidak akurat untuk kalian semua seluruh pecinta parley negara ini dari Sabang sampai Merauke. John, salam buat kalian semua, semangat. Hari ini kita tanpa rokok kopi, tapi kita tetap senyum, John. Oke? Jangan lama-lama, kita akan memprediksikan bola. Nah, tapi sebelumnya memang aku JP kan, John. Beberapa hari ini JP, tapi tadi malam kita patah ya kan. Nah, semalam juga JP masal, di sore kita ngebom ya kan, semua seluruh pengguna sosial media JP kan, John. Jadi selamat untuk kalian semua yang udah ikut. Tapi mohon maaf yang baru bergabung, tadi malam kita agak berantakan, John. Jadi mungkin kita balas di siang sampai di malam ya kan. Apalagi ada timku yang main, John. Nah, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Atau kalian subrek ya kan, John. Karena tanpa kalian kami ini bukan siapa-siapa. Levi John ini bukan siapa-siapa. Oke, John? Nah, di sini aku akan memberikan 5 prediksi tim dan satu lagi. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup Telegramku di kolom komentar atau deskripsi, John. Atau kalian langsung bisa ke Facebookku. Oke? Nah, kita akan memprediksi 5 tim. Jangan lama-lama karena kita harus tetap semangat dan menjalani hari kita dengan penuh senyuman, ya kan? Di sini aku akan memprediksi 5 tim. Dan yang pertama tuh dari League One, ada Metz melawan AS Monaco. Yang kedua ada Tottenham melawan Newcastle United. Yang ketiga ada PSG melawan Lorient. Tumben ada League One-nya ada 2 ya kan. Dari Serie A ada Juventus melawan Inter. Dan yang terakhir ada Barcelona melawan Sevilla, John. Nah, ini adalah putaran-putaran yang seru dan akan kita bahas dan kita ulas. Oke, kita langsung aja ke tim yang pertama, John. Jangan lupa ya, kalau yang ini tadi, kalau hari ini kita nggak ada kopi dan rokok, tapi kita harus tetap senyum. Oke, kita langsung ke tim yang pertama. Ada Metz melawan Monaco, John. Nah, di pertandingan kali ini, John, Metz itu ada di peringkat 19 dengan 23 poin, tapi dia masih punya kesempatan untuk lolos atau keluar dari zona degradasi ya kan, John. Karena dia masih nyisai 1 pertandingan, dan Bordeaux kan udah 30 pertandingan, jadi masih bisa lah ya kan, John. Mungkin masih bisa kejar-kejaran poin di sisa pertandingan. Dan AS Monaco ini juga lagi ngejar poin untuk dia berada di posisi 5, John, karena dia selisih 3 ya kan, John, dari Lille ya kan, John. Jadi masih punya kesempatan untuk masuk ke zona Liga Champions ya kan, memperebutkan. Dan di 5 pertandingan terakhir nggak ada ya kan. Tapi match ini AS Monaco ini selalu menang dengan skor-skornya lumayan melawan Metz. Dan Metz sendiri 5 pertandingan terakhir memang cukup berantakan. Dia hanya 1 kali menang, dan itu pun di friendly games. Sisa di Ligue 1 itu dia belum pernah mengalami kemenangan, John, di 5 laga pertandingan terakhir. AS Monaco juga lagi bagus karena dia baru nyiapkan mental dia waktu melawan PSG. Dia menang telak dengan skor 3-0, John. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini, John. Di sini, John, sumber kita satu lagi. Ada beberapa pemain dari Metz yang tidak akan bermain, ada 5, dan ada 4 pemain dari Monaco yang tidak akan bermain. Dan di sini head to head sebagai tim tuan rumah, Metz ini masih kurang bagus karena dia itu hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Sedangkan Monaco juga sama, John. Tidak terlalu bagus pertandingan tandangnya, hanya ya gitulah ya kan, John. Dan di sini, John, dalam beberapa pertandingan terakhir di kandangnya Metz, Monaco ini menang dengan skor yang menjanjikan, John. 1-0, 7-0, 1-0, dan dia kalah melawan Metz dan menang lagi dengan skor 1-0. Jadi prediksiku di sini, John, aku lebih berani main di over 2/4, dan sini aku berani ngepur Metz 3/4, John, karena sama-sama berjuang tapi skornya pada akhirnya ternyata imbang, bisa jadi 2 sama. Jadi aku lebih condong untuk nyarankan kalian main di over 2/4 daripada main di handicap. Sekali ketekankan, aku di sini lebih berani condong main di over 2/4, dan di sini aku berani main di tipur 3/4, John. Itu prediksiku untuk match melawan Monaco, dan kita akan terbang ke Tottenham melawan Newcastle United. Nah, di sini, John, kabar baik dari yang didapatkan oleh dari Tottenham, karena MU imbang dan Tottenham masih memiliki 1 laga ya kan, John, malam nanti untuk maju bertahan di zona Liga Champions. Dan di sini Chelsea juga barusan aja kalah ya kan, John. Dan di sini, John, di 5 laga pertandingan terakhir Tottenham itu selalu menang melawan Newcastle dalam 2 pertandingan, 2 kali imbang dan 1 kali menangkan Newcastle.
Dan Tottenham sendiri 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah sebanyak 2 kali, itu di FA Cup dan melawan MU kemarin. Dan Newcastle sendiri 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah 2 kali dengan Everton dan Chelsea. Sisanya dia selalu menang, trennya bagus ya kan John. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini John, ada beberapa. Kevin Trippier masih cedera ya kan John. Ada 4 pemain yang pasti yang tidak bermain dari Newcastle dan 3 pemain dari Tottenham tidak bermain John. Dan fur-fur yang dikeluarkan oleh Bandot nih sebenarnya cukup besar juga, dari 3/4 sampai 3/4 sampai 1/4 John. Dan di klasemen nih kalau bisa kita ulas nih ya, Newcastle ini udah cukup aman dari zona degradasi. Sebenarnya yang lagi berjuang tuh Everton saat ini John. Ya kan. Dan di sini juga Newcastle ini udah cukup aman. Dan di sini Tottenham akan apa ya? Tottenham ini masih punya PR untuk mempertahankan poinnya dan maju untuk tetap menempel Arsenal John. Dan di sini John, sebagai tim tuan rumah Tottenham cukup bagus karena 2 pertandingan terakhir dia itu menang telak melawan Everton dan West Ham. Sedangkan Newcastle 2 pertandingan terakhir dia itu baru kalah ya kan John. Jadi aku di sini lebih berani main di over 2,5, dan untuk handicap aku lebih condong ngepur 3/4 untuk Tottenham John, karena kita bisa lihat Tottenham lagi ngejar atau menempel Arsenal ya kan John, untuk masuk tetap di zona Liga Champion. Nah, sekali lagi tekankan aku di sini lebih berani main di over 2,5, dan di sini aku lebih berani condong ngepur 3/4 untuk Tottenham. Apalagi ini main kandang. Nah, kita akan terbang ke pertandingan ketiga John. Ada Paris Saint-Germain melawan melawan Lorient. Neymar, Lionel Messi, Mbappe belum bisa menunjukkan kemampuan terbaik karena pelatihnya kurang baik ya kan John. Pelatihnya amatir ya kan. Bisa-bisanya pemain besar, pemain bintang nggak bisa dimanfaatkan sama pelatihnya John. Gila nggak? Berarti kan ada yang salah saya pelatihnya. Ya kan, semua itu berasal dari pelatih. Dan di sini PSG ada peringkat 1 dengan 65 poin, dan Lorient di sini lagi berjuang untuk tetap menjauh dari zona degradasi John. Ya kan? Dan di sini John, di 5 laga pertandingan terakhir nih PSG itu selalu menang dengan 2 kali kemenangan, 1 kali menang Lorient dan 1 kali imbang. Dan di 5 pertandingan terakhir nih PSG cukup buruk, kalian bisa lihat nih, kalahnya itu 3 kali, 2 kali menang. Ya John, dengan skor 3-3-3-1. Lorient sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali menang dan 1 kali imbang John. Jadi cukup bagus untuk Lorient. Dan di sini Lorient tuh ada 3 pemain pasti yang bermain, sedangkan dari PSG ada banyak John. Ada Diallo, ada Di Maria, Bernat, Gerbi, Herrera, Kurzawa, Verratti. Ini pemain-pemain yang digaji tapi penyakitan ya kan John. Kesel aku lama-lama sama PSG nih John, karena pelatihnya bego. Drexler juga, Navas juga, Ramos juga masih dipertanyakan dengan John. Gila nih pemain mahal, dibayar mahal semua nih, tapi nggak bisa dimainkan. Oh ala PSG mau jadi tim mahal, tim kayak yang instan ya kan John. Nah tapi John, prestasi untung nggak bisa dibeli ya kan John. Nah di sini John, aku ini untuk PSG sendiri John, aku di sini lebih berani main ditahan 2/4, dan di sini aku berani main di under 3/4 John. Mungkin PSG ini bakal menang, tapi tidak lebih dari skor yang telak, karena PSG ini nggak ada apa-apa ya. Selisih 1 mungkin bisa jadi John. Itu prediksiku untuk PSG melawan Lorient. Sekali lagi aku di sini lebih berani main ditahan 2/4, dan di sini aku berani main di under 2/3/4, karena prediksi skorku PSG bakal menang dengan skor 2-1 atau mungkin 2-0 cuman John. Oke John, itu prediksiku untuk PSG melawan Lorient, dan kita akan terbang ke big match. Ada Juventus melawan Inter John. Nah di pertandingan kali ini John, aku lagi semangat ngebacotin ya kan John. Juventus John di sini John. Nah kalian bisa lihat nih, sekarang Juventus selisih 1 poin lawan Inter ya kan John. Mungkin banyak yang berpendapat bahwasanya Inter akan menang dan menempel terus sih juara di pemuncak klasemen ya kan John. Tapi nggak semudah itu. Tapi tergantung ya, Napoli sama Atalanta nanti juga main John. Kita lihat nanti match ya kan. Dan di 5 pertandingan terakhir dari kedua tim nih, Juventus tuh hanya kalah 1 kali melawan Villarreal di Liga Champion, dan cukup bagus ya kan, walaupun skornya under terus nih Juventus.
Dan Inter sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 2 kali, sisanya selalu imbang. Dan untuk di sumber kita sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Juventus yang tidak bermain kayak Chiesa, Caio, McGinn, Pellegrini dan Ake itu tidak bermain, sedangkan Inter full squad ya kan John. Dan sebagai tim tuan rumah nih memang Juventus hanya kalah 1 kali melawan Villarreal. Dan Inter sendiri juga di pertandingan tandangnya dia hanya mampu bermain imbang ya kan John, 4 kali beruntun. Di sini beberapa pertandingan di pertemuan tuan rumah ini Juventus selalu menang dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang John, dengan skor-skor yang besar kalaupun Juventus menang ya kan John. Oke John, di sini aku akan memberikan prediksi bahwasanya aku lebih berani main di under 2/3/4 untuk pertandingan kali ini. Dan aku di sini lebih berani dominan untuk leg-legan main di Juventus karena dia punya keunggulan bermain di kandang dan dia hanya selisih 1 poin dan bisa menempel terus sang Inter ya kan John. Itu prediksi untuk Juventus melawan Inter dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir, Barcelona melawan Sevilla. Ini dia sayangku nih. Nah, di sini John, ini sekarang Barcelona sedang memperebutkan untuk masuk ke posisi 3 ataupun 2 ya kan John. Karena Barcelona masih menyimpan 2 laga tersisa John. Dan di sini dia akan bermain melawan Rayo Vallecano untuk di luar di sisa 1 pertandingannya John. Dan di sini 5 pertandingan terakhir dari kedua tim nih Barcelona mungkin bisa menang melawan Sevilla sebanyak berapa kali nih? 2 kali, 1 kali menangkan Sevilla dan 1 kali imbang ya kan, 2 kali imbang ya kan John. Dan Barcelona di 5 pertandingan terakhir itu selalu menang dan hanya imbang melawan Galatasaray John. Dan sisa dia menang dengan skor selalu 4, gila gak tuh. Dan 5 pertandingan terakhir nih Sevilla juga dia imbang sebanyak 2 kali, 3 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah. Dan di sini akan ada reuni dari pemain Barcelona itu Ivan Rakitic ya John. Dan di sini John ada pemain-pemain pasti untuk bermain kayak Luke De Jong tidak bermain, Umtiti juga, Sergio Roberto, Ansu Fati dan Sergio Des tidak bermain, dan Sevilla juga Asuso tidak bermain kan John. Dan sisanya banyak yang masih dipertanyakan John. Oke John, aku di sini berani ngasih pur. Aku di sini berani ngasih pur 1/4 untuk Sevilla dan sini aku berani main di over 2,5. Karena prediksiku Barcelona akan menang dengan skor 3-1 John. Saya tekankan aku di sini berani ngasih pur dan aku akan main single bet di sini John. Ingat ya. Oke John. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga menjadi kemenangan untuk kita semua dan semangat terus untuk beraktivitas. Jangan pernah lepas dari kata semangat. Oke John, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen karena tanpa kalian aku juga manusia siapa. Jangan lupa kalau mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Dan sisanya kalian bisa langsung ke Telegram ataupun Facebook. Ya kan John? Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.